Halo anak-anak, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ada di psikologi khususnya untuk kelas 9 SMP Negeri 8 Kota Mojokerto pada bab 2 pertemuan pertama. Pada bab 2 ini kita membahas materi mengenai persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu perlu dicari akar persamaannya. Nah, untuk mencari akar persamaan kuadratnya itu ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode penfaktoran. Yang kedua yaitu metode melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga yaitu metode rumus kuadratik. Nah, yang paling mudah dan paling cepat yaitu metode penfaktoran. Tapi di sini metode penfaktoran tidak bisa diaplikasikan ke semua bentuk persamaan kuadrat. Nah, yang paling mudah dan yang paling sederhana menurut saya yaitu rumus kuadratik. Rumus kuadratik ini bisa dipakai untuk semua jenis persamaan kuadrat, berbagai macam bentuk persamaan kuadrat maksudnya. Untuk yang melengkapkan kuadrat sempurna meskipun jarang digunakan, tapi kalian wajib untuk mengetahui bagaimana caranya. Nah, untuk yang pertama yaitu metode penfaktoran terlebih dahulu. Untuk metode penfaktoran yang kalian perlukan yaitu mencari bilangan yang jika dikalikan hasilnya C dan jika dijumlahkan hasilnya B. Perlu diketahui terlebih dahulu bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Nah, di samping X kuadrat kita namakan dengan A. Di samping X kita namakan dengan B. Yang tidak ada X-nya sama sekali dinamakan dengan C. Nah, seperti yang contoh pertama ini ya. Contoh pertama, X kuadrat min 5X plus 6 akan kita cari faktor akar persamaannya dengan metode penfaktoran. Nah, X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 itu kita cari akarnya dengan metode penfaktoran. Jika di sini X kuadrat, maka di sini harus X dan X. Nah, sekarang kita anggap ini X plus P dan ini X plus Q. Ya, tugas kita adalah mencari bilangan P dan bilangan Q jika dijumlahkan hasilnya 6 sesuai yang ini, dan jika dikalikan hasilnya 6 plus 6, jika dijumlahkan hasilnya min 5, negatif 5. Nah, kita buat perhitungannya di sini. P ditambah Q hasilnya harus negatif 5. Sedangkan P dikali Q hasilnya harus 6. Positif 6. Nah, bilangan apakah P dan Q? Mari kita coba-coba dengan coret-coret pada tabel. P, Q. Kalau dijumlahkan hasilnya harus 5. Kalau di negatif 5 maksud saya. Kalau dikalikan hasilnya harus 6. Kita coba dulu angka berapa dan angka berapa yang kalau dikalikan hasilnya 6, yaitu 2 dan 3. Maka saya coba P-nya 2, Q-nya 3. Jika dijumlahkan hasilnya 5, jika dikalikan hasilnya 6. Sudah hampir benar. Tapi yang dimaksud P plus Q-nya harus negatif 5. Nah, bagaimana dengan negatif 2 dan negatif 3? Negatif 2 tambah negatif 3 hasilnya negatif 5. Negatif 2 kali negatif 3 hasilnya plus 6. Nah, maka sudah sesuai.
Jadi yang P-nya sama dengan negatif 2, Q-nya sama dengan negatif 3. Maka kita tuliskan di sini. X, P-nya diganti dengan negatif 2, Q-nya diganti dengan negatif 3. Maka bisa ditulis X min 2 dikali X min 3. Nah, perlu diketahui bahwa ini bukan hasil akhir. Kita akan mencari akar-akarnya dengan mensamadengankan 0, yaitu X min 2 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Dari sini negatif 2-nya pindah ruas menjadi positif sehingga X-nya sama dengan 2. Kemudian yang di sebelah sini X-nya sama dengan 3. Negatif 3-nya pindah ruas. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau hasil akhir akar persamaannya, akar penfaktorannya yaitu 2 dan 3. Nah, tadi kalian sudah belajar menfaktorkan dengan bentuk yang persamaan umumnya ya, ax kuadrat plus bx plus c. Nah, bagaimana sekarang dengan bentuk yang seperti ini? Contoh 2. Nah, dengan bentuk 4x kuadrat min 20x sama dengan 0. Nah, dengan persamaan seperti ini, maka A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan negatif 20, dan C-nya karena tidak ada, maka C-nya sama dengan 0. Nah, jika kalian ketemu dengan persamaan seperti ini, 4 dan 20 itu bisa diperkecil lagi, yaitu dengan dibagi 4. 4x kuadrat dibagi 4 hasilnya x kuadrat. Negatif 20 dibagi 4 hasilnya negatif 5. Maka negatif 5x sama dengan 0. Nah, jika sudah seperti ini, maka karena sama-sama mengandung x, maka x-nya dikeluarkan. Nah, x kuadrat dibagi x hasilnya x. Min 5x dibagi x hasilnya hanya min 5. Sama dengan 0. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Mari kita cek dulu supaya tambah mantap, tambah yakin. X kali x min 5. Jika dikalikan, x kali x sama dengan x kuadrat. Dikalikan lagi, berarti min 5x. Karena hasilnya sudah benar, maka penfaktoran kita sudah benar. Nah, sama seperti yang tadi, maka ini disamadengankan 0, yaitu x-nya sama dengan 0 atau x min 5-nya sama dengan 0. Karena ini sudah x sama dengan 0, maka kita kerjakan yang di sini. Min 5-nya dipindah ruas menjadi x sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 0 dan 5. Dibolak-balik sama saja, 0,5 atau 5,0. Untuk bentuk persamaan yang lain yaitu contoh 3 seperti ini. Misalnya x kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, maka yang pertama dilakukan yaitu negatif 9-nya dipindah ruas menjadi x kuadrat sama dengan 9 positif. Kemudian ini sudah bisa disederhanakan dengan mudah, sudah bisa dicari faktornya dengan mudah. Kalau x kuadrat saja 9, maka x-nya saja kebalikannya kuadrat, yaitu akar 9. Tapi depannya harus diberi plus minus, karena nanti hasilnya menjadi plus minus 3. Kenapa harus plus minus? Karena 3 dikali 3 plus kali plus sama dengan 9. Min 3 dikalikan min 3 juga hasilnya positif 9. Oleh karena itu, untuk yang seperti ini berarti x1-nya sama dengan 3 positif dan x2-nya sama dengan negatif 3. Hanya berlaku di x kuadrat sama dengan 9 saja ya, plus minusnya. Artinya kalau yang seperti ini, himpunan penyelesaiannya sama dengan 3, negatif 3. Dibolak-balik sama saja. Kedua, mencari akar persamaan kuadrat yaitu menggunakan
metode kuadrat sempurna atau melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini saya mengingatkan, kalau kalian lupa, silakan buka psikologinya sekali lagi pada bab 2 pertemuan pertama. Di situ ada materi yang akan saya jelaskan melalui video ini. Saya menjelaskan kembali ya. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna, bentuk persamaannya harus dirubah menjadi ax kuadrat plus bx sama dengan c. Jadi bukan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, tapi sama dengan c. Nah, di sini x kuadratnya tidak boleh ada angka selain 1. Jadi jika a nilainya lebih dari 1 atau kurang dari 1, maka harus dibagi terlebih dahulu. Jadi semuanya harus dibagi dengan a, sehingga menjadi a per a x kuadrat plus b per a x sama dengan c per a. Di sini a per a menjadi 1. Berarti 1 kali x kuadrat kita tulis saja x kuadrat. Yang di sini menjadi b per ax sama dengan c per a. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, itu ditambahkan dengan b per 2a dikuadratkan. Nah, kenapa kok ditambahkan dengan b per 2a dikuadratkan? Silakan asal usulnya bisa kalian tanyakan ke saya langsung, akan saya jelaskan.